Saudara-saudara, karena sesuatu sebab Allah menurunkan Adam dari surga untuk bertempat tinggal di bumi dengan berbekal ilmu pengetahuan dan petunjuk yang harus diikuti jika ingin sukses. Dari Adam dan istrinya berkembang biaklah manusia sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku hingga tersebar ke seluruh daratan di bumi. Petunjuk syariat yang diterima manusia pada awalnya sangat sederhana dan setahap demi setahap semakin kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, kebutuhan dan kepentingannya. Allah mengutus nabi dan rasul untuk menjaga dan memastikan petunjuknya diamalkan oleh manusia sekaligus menambah petunjuk baru yang memang demi kepentingan dan kemaslahatan manusia. Mekanisme yang diterapkan oleh Allah dalam menjaga kemurnian syariatnya sejak Nabi Adam hingga sebelum Nabi Ibrahim ialah dengan memusnahkan manusia jika ada yang berbuat dosa atau maksiat melalui bencana alam atau musibah-musibah yang bermacam-macam. Sejak Nabi Ibrahim, kemaksiatan dan penyimpangan terhadap syariatnya tidak langsung diazab besar, tetapi hanya azab kecil sebagai teguran, dan manusia diberi kesempatan untuk berpikir untuk memilih jalan yang lurus atau jalan yang dibengkokkan oleh setan. Pilot project penerapan syariat Allah ini dapat kita perhatikan dalam kehidupan Bani Israel yang sangat jelas termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah mulai dari ayat 40 dan ayat-ayat yang selanjutnya. Bani Israel diingatkan untuk beriman kepada petunjuk syariat yang diturunkannya. Jangan merombak-rombak ayat-ayatnya, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil, jangan sembunyikan yang hak dari manusia yang lainnya. Syariatnya ialah dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk atau berjamaah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar di dalam sholat itu. Kerjakanlah sholat itu dengan kesabaran, penuh penghayatan dan tumakninah, serta mohon pertolongan kepada Allah sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bani Israel diingatkan dengan beberapa nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketika Allah selamatkan mereka dari Fir'aun yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan, yaitu menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Bani Israel meski telah diselamatkan dengan cara membelah Laut Merah, tega-teganya menjadikan anak lembu sebagai sembahan, sementara Nabi Musa sedang menerima wahyu Taurat selama 40 malam di Bukit Tursina. Disinilah Allah masih memaafkan kesalahan mereka agar mereka tetap mencoba untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Nabi Musa menyeru, "Hai kaumku, bertaubatlah kamu kepada Allah dari perbuatan maksiatmu itu." Bani Israel tidak mengindahkan seruan untuk bertobat itu,
malah nantang agar Nabi Musa memperlihatkan wujud Allah kepada mereka dengan sejelas-jelasnya. Allah segera mengazab mereka dengan sambaran petir dan halilintar sampai tewas, kemudian dibangkitkan dari kematiannya supaya mereka belajar lagi bersyukur. Karena Bani Israel bisa bersyukur, maka Allah menaungi mereka dengan awan dan diturunkan pula makanan dari langit berupa manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik sebagai rezeki dari kami kepadamu karena bertobat. Syariat Allah berikutnya kepada Bani Israel, masuklah ke negeri Baitul Maqdis dan makanlah hasil buminya yang banyak dan enak yang kamu suka. Masuki pintu gerbangnya sambil bersujud dan berdoa, bebaskanlah kami dari dosa dan ampunilah kesalahan kami. Sayang seribu sayang, masih ada saja yang berlaku zalim. Mereka mengerjakan apa yang tidak diperintah, maka Allah timpakan siksa dari langit sebab mereka orang-orang yang fasik. Diberi lagi kenikmatan ketika Musa memohon air untuk Bani Israel, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka tiap-tiap suku mendapat jatah masing-masing. Makan dan minumlah sebagai rezeki dari Allah, dan janganlah kamu berkeliaran untuk membuat kerusakan di muka bumi. Dasar manusia tak pandai bersyukur. Bani Israel berkata, kami tak tahan dengan satu saja menu makanan. Mohonkanlah kepada Tuhan agar Dia mengeluarkan sayuran ketimun, bawang, kacang, dan lain-lain. Musa pun berkata, kayaknya kamu menginginkan yang lebih rendah untuk menggantikan yang lebih baik. Pergi saja ke pasar untuk mendapatkan semua yang kamu inginkan itu. Ditimpakanlah kehinaan kepada mereka serta kemurkaan dari Allah karena selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Mereka selalu durhaka dan melampaui batas. Sungguh telah diketahui Allah orang yang melanggar syariat hari Sabtu, lalu mereka dijadikan kera yang menghinakan. Allah jadikan peristiwa itu sebagai peringatan di masa itu dan di masa yang akan datang, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Syariat yang berikutnya ialah perintah Allah untuk menyembelih sapi betina. Bani Israel membuat banyak pertanyaan tentang syarat sapi itu. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Satu peristiwa tragis ketika Bani Israel membunuh seorang manusia yang disinyalir seorang nabi. Lalu mereka saling tuduh-menuduh. Allah akan menyingkap peristiwa yang mereka sembunyikan itu. Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi betina itu. Demikian cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Itulah tandanya Allah Maha Kuasa, agar kamu mengerti. Maksudnya kelak Allah akan menghidupkan orang yang telah dibunuh Bani Israel itu. Kemudian akan menceritakan siapa pembunuhnya dan apa alasannya dia dibunuh, apalagi yang dibunuh itu seorang nabi atau rasul.